kemudian sudah pun memiliki jabatan juga belum tenang. Karena untuk mencapai jabatan itu, maka dia akan mengadakan money politik untuk meraih kedudukan, menggombar-gambirkan janji-janji yang tidak akan ditunaikan. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, ancaman dari Rasul, seorang pejabat, seorang pemimpin yang belum menunaikan janjinya kepada rakyatnya, dan ketika itu dia meninggal dunia, maka haram hukumnya bagi dia masuk surga, kata Rasul, bukan kata khatib. Di saat kita hendak mencapai kedudukan, katakan kepala desa, sebelum kita jadi kepala desa macam banyak pandai kita bersilat lidah. Sebelum kita mendapatkan kedudukan DPR, macam lidah kita. Sebelum kita mendapatkan kedudukan jabatan bupati, berbagai macam tipu muslihat untuk meraih simpati rakyat, untuk mencapai kedudukan yang kita inginkan. Ketika kita sudah mendapat jabatan tersebut, ternyata ketika itu janjinya tak satu pun ditunaikan kepada rakyatnya. Malah yang paling menyedihkan adalah menindas rakyatnya. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa kita tetap dalam curahan rahmat, redha, naungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena demi Allah hidup dan mati kita senantiasa dalam genggaman kekuasaan Allah. Bahwa hidupnya kita saat ini itu dihidupkan Allah. Suatu saat nanti kita akan mati juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam, tidak juga lupa kita menghaturkan pahalanya kepada roh junjungan alam, revolusi Islam, pejuang agama Islam, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan limpahan selawat yang kita bacakan senantiasa kelak di yaumil akhirah akan tercurah kepada kita melalui pintu syafaat baginda Rasul. Kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau,
yang ikut serta menegakkan dinul haq, yaitu agama Islam. Akhirnya kepada para alim ulama, ulama mutaqaddimin mutaakhirin yang mu'tabar kedua di hadapan Allah, atau ulama akhiruz zamaniyin yang masih hidup 1-2 orang lagi di permukaan bumi ini. Jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalaulah kita artikan dengan bahasa kita, lebih kurang kata Allah, wahai nafs, wahai jiwa-jiwa mutmainnah yang tenang. Dalam ayat ini khassah, dalam ayat ini khusus Allah menyeru bagi orang yang memiliki ketenangan jiwa, di mana kapanpun, bagaimanapun keadaannya, baik ada atau tidak ada, baik ketika susah atau ketika senang, baik ketika mendapat nikmat atau mendapat ujian dari Allah, yang namun dia mendapatkan ketenangan tersebut. Jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaannya pertama, kenapa sebahagian manusia hari ini sudah pun dia mendapatkan kekayaan harta, namun belum juga tenang? Kenapa sebahagian manusia hari ini sudah pun mendapatkan kedudukan jabatan, juga belum mendapatkan ketenangan? Dan bahkan kenapa sudah pun dia melakukan sholat, belum juga mendapatkan ketenangan tersebut? Padahal dalam ayat ini Allah menyeru kepada orang-orang yang memiliki nafs tenang, jiwa yang tenang. Tentu jawabannya ada beberapa hal penyebabnya seseorang itu belum tenang. Walaupun sudah memiliki harta, walaupun sudah memiliki jabatan, walaupun dia sudah sholat, belum juga mendapatkan ketenangan. Pertama, terkadang-kadang untuk memperoleh harta itu dengan cara yang tidak diredoi oleh Allah. Segala cara ni halal kena. Untuk mendapatkan kekayaan di dunia yang diharamkan Allah, membungakan sen, pegasnya jadi rentenir di atas dunia. Yang bukan haknya dia rampas dengan kecerdikannya. OYP milikna, jakuina jadi hakna untuk mendapatkan harta tersebut. Demi Allah, ketika darah kita itu mengalir daripada proses haram, setitik saja darah kita itu terjadi daripada haram, kata Rasul, tidak akan pernah diizinkan oleh beliau masuk surga Allah. Kemudian sudah pun memiliki jabatan juga belum tenang, karena untuk mencapai jabatan itu, maka dia akan mengadakan money politik untuk meraih kedudukan, menggombar-gambirkan janji-janji yang tidak akan ditunaikan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ancaman dari Rasul,
seorang pejabat, seorang pemimpin yang belum menunaikan janjinya kepada rakyatnya, dan ketika itu dia meninggal dunia, maka haram hukumnya bagi dia masuk surga, kata Rasul, bukan kata khatib. Di saat kita hendak mencapai kedudukan, katakan kepala desa, sebelum kita jadi kepala desa macam banyak pandai kita bersilat lidah. Sebelum kita mendapatkan kedudukan DPR, macam lidah kita. Sebelum kita mendapatkan kedudukan jabatan bupati, berbagai macam tipu muslihat untuk meraih simpati rakyat, untuk mencapai kedudukan yang kita inginkan. Ketika kita sudah mendapat jabatan tersebut, ternyata ketika itu janjinya tak satu pun ditunaikan kepada rakyatnya. Malah yang paling menyedihkan adalah menindas rakyatnya. Maka pemimpin yang zalim model sedemikian, demi Allah, tak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena suara yang teraniayanya tak akan mendoakan keselamatan bagi orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kenapa juga seseorang itu sudah pun sholat, nggolah masjid, membayang 5 waktu, tapi belum tentu juga mendapatkan ketenangan. Kenapa? Maka jawabannya kesemuaan itu adalah hanya satu saja. Karena dia tidak bersama Allah. Hatinya kosong dari Allah. Hatinya jauh dari Allah. Kalau hatinya jauh kosong dari Allah, kalau hati kita tidak ada Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka yang dinamakan ketenangan itu tadi, ketenangan jiwa itu pasti jauh dari kita. Bagaimanapun kita menumpukan harta, alhaakumut takatsur, kalau hati kita tidak ada Allah, maka harta itu bisa-bisa menjadi malapetaka bagi kita. Bagaimanapun kita tingginya kedudukan kita, kalau tidak ada Allah kepada kita, kalau tidak ada Allah bersama kita, maka kedudukan itu bisa menjadi azab bagi kita. Bagaimanapun hebatnya kita ibadah, di dalam ibadah kita tidak ada Allah bersama kita, maka ibadah kita itu bisa-bisa menjadi laknat kepada kita. Kenapa? Tidak ada nilai ikhlas kalau tidak ada bersama Allah. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun engkau berada, rasakan, yakinkan bahwa Allah itu senantiasa bersama kita. Allah itu senantiasa mengintai kita. Maka kalau ini tertanam dalam diri kita, senantiasa di mana kapanpun Allah itu bersama kita, maka lahirlah takwa dan keimanan kita. Imannya bukan iman suasana saja. Bagaimana iman suasana? Di tengah-tengah orang ramai, seolah-olah ia nari si paling hebat. Di tengah-tengah orang ramai ni jema teram, ia nari paling mualim, paling posih, paling jitu. Tetapi ketika sendirian di sana, bermaksiat merajalela dalam kesunyiannya. Ini imannya suasana. Orang yang memiliki iman suasana jelas karena dia tidak ada bersama Allah. Sementara Allah menyeru bagi orang nafsun mutmainnah, orang yang memiliki jiwa tenang, untuk mendapatkan ketenangan tersebut adalah senantiasa kita hubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya seseorang itu sudah mendapatkan ketenangan jiwa,
Maka sambungan ayat tersebut, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Orang yang dapat tenang jiwa tadi, maka kembalilah kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, dengan keadaan radiyah, redha, mardiyah, lagi sangat diredhoi. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini adalah merupakan sebuah tiket bagi kita. Ayat ini adalah merupakan sebuah tiket bagi kita di saat kita mengalami dahsyatnya goncangan syakratul maut, di saat malam ya gharghir ya kharqah, ketika nyawa kita berbolak-balik di tenggorokan. Ini tiket bagi untuk orang yang mendapatkan keselamatan tersebut menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena ayat ini Allah langsung menyeru dan memanggil orang-orang yang memiliki kejiwaan tenangnya. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah dalam golongan hambaku. Allah mengakui itulah hamba Allah. Hari ini jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, dia ngaku hamba Tuhan. Semua mengaku hamba Allah. Kalau anda sembahyang Jumat warinda, saudara kita anak laki yang tidak solat Jumat menggoyangkan kidik ni kedai ada. Tidak solat Jumat disibukkan oleh ladangnya, empusnya, jualnya, usahanya, juga mengaku dia sebagai hamba Allah. Namun adakah Allah mengakui dia itu hambanya? Ini masalah besar. Mengaku hamba Allah, semua kita bisa mengaku hamba Allah. Namun adakah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Mengaku beriman kepada Allah, semua beriman kepada Allah. Tapi adakah Allah membenarkan keimanan kita? Ini yang menjadi masalah besar. Lalu siapakah orang yang diakui oleh Allah hamba? Itu dalam soal fajar. Fadkhuli fi ibadi. Mengkat kau bagas golongan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya, ketika seseorang itu sudah Allah akui menjadi hambanya, ujung-ujungnya adalah mutiara yang luar biasa. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah engkau ke dalam sorgaku. Sorga mana yang kau suka? Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka patokan seseorang itu kesuksesan dan real sukses untuk mendapatkan ketenangan tersebut adalah tolak ukurnya sejauh mana kedekatan kita dengan Allah. Kune hubungan terhadap Allah itu konteks menjadi tolak ukuran di saat kita hendak bahagia, di saat kita hendak senang, di saat kita hendak tenang dalam kehidupan ini. Bukan harta. Ingatkah kita kisah Qarun laknatullah alaih? Bagaimana kaya ada hartanya, tetapi hatinya tidak ada Allah. Apa yang terjadi kepada Qarun? Ingatkah kita bagaimana Fir'aun memiliki jabatan yang tertinggi ketika itu, namun hatinya kosong dari Allah? Apa yang terjadi kepada Fir'aun? Ingatkah kita junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki rumah hanya 3x3, tapi dalam hati baginda Rasul berkekalan bersama Allah. Apa yang didapatkan beliau? Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat kekal selama-lamanya. Oleh karenanya jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, mumpung nyawa masih di kandungan badan, belum terlambat bagi kita, mari senantiasa kita kontakkan hati kita. Mahabbah ilallah. Kita wujudkan rasa kecintaan kita kepada Allah. Kita yakin semuanya dan percaya kita semuanya bahwa Allah itu wajibil wujud.
Kita yakin semuanya bahwa kalau tidak ada Allah, sungguh tidak ada kita. Karena ada Allah, maka ada kita. Berarti yang mengadakan kita adalah Allah. Lalu bagaimana proses kita, pengenalan kita dengan Allah? Bukankah di dalam kitab Kifayatul Awam halaman 5 atau kitab perukunan, kitab orang-orang tua kita dulu disebutkan, la tashi'u ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita apabila kita tidak mengenal apa yang kita sembah. Boleh kita ucapkan siapa kita sembah? Allah. Anak-anak SD pandai mengucapkannya. Siapa yang disembah? Allah. Pandai, tahu dia mengucapkan. Tetapi yang kita ucapkan Allah itu, sudahkah kita mengerti? Sudahkah kita tahu? Sudahkah kita paham? Sudahkah kita kenal? Kalau kita tidak mengenal, bagaimana mungkin kedekatan hati kita kepada sesuatu yang tidak kita kenal? Jamaah yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Maka akhir-akhir surat Fajar ini menjadi renungan kepada kita. Agar supaya senantiasa Allah menyeru kita kepada orang yang memiliki ketenangan jiwa. Kemudian Allah akan mengembalikan kita dengan redha-Nya, dengan kasih sayangnya. Kemudian Allah mengakui kita sebagai hambanya. Dan terakhir Allah akan persilahkan kita memasuki Darussalam, pintu keselamatan di akhirat yang kita sebut dengan sorga Jannatul Naim. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri khatib sendiri. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fil qulubil muttaqin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuha nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiru innahu was-sami'ul alim.